wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, pada kesempatan sore hari ini tentu yang pertama-tama kita senantiasa harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan limpahan nikmat yang tiada tara, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan zahir dan batin, sehingga kita pada kesempatan di tahun 2021 1442 Hijriah ini kita bisa melanjutkan kembali kajian ataupun diskusi bulanan yang diselenggarakan oleh Center for Islamic Studies and Sciences ataupun Al-Markaz Lid-Dirasa Al-Islamiyah wal Ulum ataupun Pusat Studi Islam, Pusat Studi Islam dan Ilmu Pengetahuan. Baik, pada kesempatan kali ini saya mohon maaf tadi, biasa secara teknis laptop komputer kadang-kadang harus menyesuaikan. Kemudian yang kedua tentunya pada kesempatan kali ini saya mohon izin kepada teman-teman sekalian, saya langsung membuka kegiatan kita ini. Dan selanjutnya sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kegiatan kita ini adalah yang kita laksanakan setiap bulan sekali. Dan kita mulai lagi sejak naik turunnya situasi yang sebenarnya semangat atau spirit dari kegiatan ini adalah sudah dirintis sejak tahun 1987 ya, 1986. 1987 ketika kami biasa di mahasiswa teman-teman mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang bersama dosen-dosen, ya tentunya saya mengingatkan kita masih ada yang perintis-perintis kita yang tentunya ya alhamdulillah masih sugeng, kalau bahasa Jawanya masih sehat walafiat. Sekarang usia 70 tahunan lebih mungkin Pak, sekarang sudah profesor ya, Profesor Dr. Fuad Amsyari MSc PhD. Dia salah satu dosen di Universitas Airlangga yang dikenal dulu dengan cendekiawan Muslim Al-Falah. Di tahun itu kemudian ada teman-teman kita dari Insinyur Muhammad Arizi, kemudian ada Dr. Andes Salim Rafi'i yang kemudian menjadi dosen pengajar mata kuliah agama di LEPA Universitas Brawijaya. Kemudian saya waktu itu masih mahasiswa, kemudian sampai kita kuliah, kemudian di tahun 1990 maka lahirlah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim di Malang di Universitas Brawijaya. Spiritnya para perintis-perintis tersebut tentunya kita ingin lanjutkan ya, meskipun kemudian ada stagnasi di tahun-tahun tertentu ya, sampai kemudian di tahun 2009 kita berusaha hidupkan lagi Pusat Studi Islam dan Ilmu Pengetahuan ini sebagai satu lanjutan untuk melanjutkan diskusi-diskusi dengan para dosen-dosen Universitas Brawijaya. Kalau di Malang, kalau di UGM sekarang dilanjutkan oleh Profesor Sri Adi Ahimsa ya, melanjutkan diskusi-diskusi tentang pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan integrasi Islam ataupun Islam dan ilmu pengetahuan yang dirintis oleh Pak Kunto Wijoyo ya, Prof. Sri Adi Ahimsa, guru besar di antropologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dengan teman-teman juga melanjutkan pemikiran-pemikiran Pak Insinyur Sairul Alim, Allahumma yarham ya, itulah di antara tokoh-tokoh yang masih ada. Oleh karena itu bagi saya yang saat itu adalah pernah menjadi mahasiswa ya, dan bersama dengan para dosen Universitas Brawijaya, kemudian sampai kepada almarhum Pak Habibie ya, teman-teman yang teknik, Erik Salman ya, Mas Zainuri ya, dan teman-teman yang Fakultas Teknik waktu itu menyampaikan kepada Pak Habibie di saat awal-awal, tidak berapa lama kemudian Pak Presiden Soeharto jatuh, adalah berdirinya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
it means masih tetap ada sampai sekarang, dan kita sebagai anak-anak muda yang dulu pernah menjadi perintis bersama teman-teman Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Administrasi, Ekonomi dan yang lainnya, saya secara pribadi ingin tetap menghidupkan, melanjutkan apa-apa yang sudah dirintis oleh orang tua kami, orang tua kita, dan sampai detik ini kita juga mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk melanjutkan, untuk regenerasi, melanjutkan kontribusi umat Islam bagi ilmu pengetahuan dan peradaban. Baik, itu sebagai cikal bakal supaya nanti Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian mengetahuinya. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah pertemuan kurang lebih ke 22, kalau tidak 21 ke 22. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini bersama kita akan membahas masalah wakaf gitu ya, masalah wakaf, bicara tentang konsep ekonomi Islam dalam rangka kita merespon juga ya isu-isu tentang adanya wakaf tunai, walaupun sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu ada isu-isu atau masalah-masalah terkait wakaf tunai. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin kepada teman-teman. Di sini juga ada Pak Agus Sulaiman Jamil ya, senior juga dari UGM, Pak Dr. Abdurrahman Misno, jazakallah khairan katsiro ya waktu dan kesempatannya. Beliau juga adalah menekuni, salah satunya adalah di ekonomi Islam ya, Pak. Beliau sebagai Direktur Pasca Sarjana Institut Sahid ya Pak ya, Institut Agama Islam Sahid Bogor, yang beliau concern kalau beliau tulisannya banyak sekali ya, terutama kaitannya Islam dan ilmu pengetahuan maupun tentang ekonomi Islam ya, motivasi tentang membaca, menulis dan seterusnya dalam perspektif Islam. Dan pada kesempatan kali ini kami sengaja mengundang beliau untuk membahas salah satu kaitan ilmu pengetahuan ataupun satu kajian di dalam Islam, yaitu tentang wakaf. Baik, untuk waktu kesempatan kali ini saya sebelum Pak Dr. Abdurrahman Misno MEI, Master Ekonomi Islam, menyampaikan sebagai satu pengantar, Pak Dr. Abdurrahman Misno hafidhullah, pada kesempatan kali ini saya ingin ingin memberi pengantar Bapak Ibu sekalian. Kita pada umumnya mengenal wakaf ya, atau wakaf ya, itu biasanya ketika kita memberikan ya untuk kepentingan umum atau kepentingan umat Islam, kepentingan umum ya, public service untuk pelayanan publik atau semacam itu, dalam bentuk tanah, dalam bentuk berupa bangunan ataupun bentuk berupa barang. Ternyata dalam perkembangannya kemudian, ini kebetulan ada juga buku Hukum Wakaf Pak Dr. Abdurrahman Wisno, karangan Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi ya, diterjemahkan oleh Pak Profesor K.H. Didin Afiduddin, Pak Muhammad Safi Antonio MSc dan seterusnya. Ini menarik buku ini, tetapi belum sejauh saya pernah baca sekilas, belum sampai membicarakan masalah adanya wakaf tunai. Kalau tidak salah yang sudah disinggung itu wakaf produktif, bentuknya seperti apa. Nah, karena itu kesempatan kepada Pak Dr. Abdurrahman Misno MEI. Silakan Pak, kira-kira apa sih itu sebenarnya wakaf ya, walaupun kita sudah sering mendengar dan sudah berabad-abad, bertahun-tahun juga mungkin umat Islam Indonesia juga sudah mempraktekkan. Kenapa kemudian sampai Al-Azhar sebagai salah satu contoh ya, Universitas Qarawiyyin di Maroko itu juga bentuk-bentuk wakaf yang ternyata memiliki fungsi publik. Silakan Pak Abdurrahman Misno memulai paparannya. Silakan Pak, tafadhol. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Sahyo atas maaf, agak salah sedikit. Ada yang salah sedikit satu nih. Bentar. Ini kepencet yang satu. Saya share screen dulu sebentar. Nah, ini tadi kepencet ininya. Nah, sebentar. Di WA, sebentar. Oke, media. Kemudian WhatsApp. Dokumen. Kemudian send. Kemudian the amazing wakaf. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila wa qala Allahu azza wa jalla lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasah min shadaqatin jariyah wal ilmi yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam aidan in syi'ta habasta asluha wa tasaddaqat biha. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadzal waqt fi hadhihi qissah at-thayyibah wa khasatan fi hadzal yaum sanabhas yata'allaq bi aktsar atau yakni ba'd min ba'dul ibadah al-ibadah fil Islam. Nah, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan yang menjadi salah satu dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur kita karena kita diberikan kesehatan, iman juga kita diberikan hidayahnya, kemudian juga kita diberikan hidayah Islam dan juga kita diberikan juga hidayah ihsan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Dr. Cahyo Suprayogo dan juga senior-senior saya di Pusat Studi Islam dan Ilmu Pengetahuan. Tentu saja saya tersanjung bana kece orang awak. Tersanjung sekali bisa kembali hadir ya, bisa kembali mungkin diskusi sedikit ya terkait dengan ya salah satu dari bidang yang coba saya perdalam, terutama agak sedikit kritis dan akademis ya, sehingga karena ini juga bukan, bisa dikatakan bukan webinar, kemudian juga saya juga bukan sebagai narasumber ya, kalau di flyer itu kan saya sebagai pemantik diskusi. Wah, karena itu saya harus bisa memantik, harus bisa membangkitkan ya teman-teman ini bagaimana pemahaman dari wakaf itu sendiri. Nah, kita awali tentu saja dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran atau sebelumnya di surat An-Nisa ayat ke-59. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Saya potong di situ bahwa kita itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Ya, di antara kita wajib taat kepada Allah, taat Rasul dan juga ulil amri. Konteksnya adalah bahwa ketika dalam Islam ya kita diperintahkan untuk beribadah, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kalian itu kematian. Artinya apa? Bahwa kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim wajib untuk taat kepada Allah, melaksanakan seluruh syariatnya, baik yang sifatnya itu individual, yang ijtimaiyah, baik itu sifatnya ibadah ubudiyah, atau mungkin juga ijtimaiyah
ya mungkin juga siasah dan lain sebagainya, selama itu adalah jelas nasnya dari Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh untuk menyelisihinya. Nah, kita juga diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna khiyaratun an amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam ba'ida. Ya, dikatakan faqad dhalla dhalalam mubina. Nah, berarti apa? Yang paling penting sebelum kita membahas lebih detail bagaimana kontribusi wakaf untuk kesejahteraan dan juga untuk pembangunan negara, kita awali dulu dengan keyakinan, dengan akidah yang mendalam kita bahwasanya ini adalah syariat Allah. Ini adalah aturan Allah. Dan aturan Allah itu tidak ada yang merusak, tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Seluruh syariat itu pasti ada manfaatnya. Dan kita lihat ternyata wakaf juga menjadi salah satu dari syariat, ya, atau lebih tepatnya kalau mungkin agak sedikit dengan kata syariah, ya dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya wakaf contohnya tadi sebagai salah satu aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya banyak sekali manfaat. Bahkan bisa jadi dia nggak individual, bahkan masuknya ke istimaiyah, ya, ke istimaiyah. Nah, kemudian dasar salah satunya, saya tidak terlalu banyak bicara tentang dalil di sini karena yakin insya Allah teman-teman semua sudah sering membacanya. Ini di surat Ali Imran ayat 92, ayatnya bermakna atau sifatnya itu amah, artinya umum. Ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian, ya, ada waw jamaah itu sebenarnya kalian, cuman kalau di terjemahan bahasa atau terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia itu biasanya pakai kamu, ya, padahal itu harusnya kalian karena ada waw jamaah, ya, dalam bahasa Arab itu. Ya, kalian tidak akan memperoleh kebajikan, tidak akan sampai kepada kebajikan, ya, sebelum apa? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nah, ini sangat luar biasa sekali, is a very amazing verses from Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang bagaimana level yang paling tinggi. Nah, ini juga kadang teman-teman mungkin agak sedikit ya kadang memahami itu dia harus holistik, ya. Memang itu paling ideal. Umpamanya kita mencontoh Rasul, betul itu paling ideal gitu ya, paling ideal. Tapi kita baca lagi, oh di Rasul itu ada yang sifatnya itu khosois Nabi gitu ya. Nah, ini perlu pembelajaran dari sisi keislaman, kan ini adalah proses studi dari Islam dan ilmu pengetahuan. Oke. Nah, kemudian ketika bicara tentang tadi ayat Al-Quran, kemudian hadis, ini juga sebenarnya sudah sangat sering sekali, saya akan fokus kepada di situ dikatakan apa, yaitu disebut dengan min shadaqatin jariyah, ya. Shadaqatin jariyah, para ulama di antara Imam Nawawi dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan bahwasanya shadaqatul jariyah fi hadhihi riwayah bimakna al-waqaf, ya, bahwa shadaqah jariyah, shadaqah, ingat ya, shadaqah jariyah itu mengalir. Makanya kalau di pinggir-pinggir jalan itu ada masih sebagian saudara-saudara kita yang tulis amal jariyah. Nah, amalnya itu mengalir gitu ya, padahal dipahami sudah sedekah biasa gitu. Padahal sedekah jariyah itu adalah wakaf. Nah, kemudian jadi sedekah jariyah itu adalah wakaf. Para ulama membicarakan itu. Kemudian juga ini hadis yang cukup panjang. Nanti saya akan bicara tentang menjadikan hadis ini sebagai sumber dalam mengambil atau istimbatul ahkam dari wakaf atau dari karakter khosois min al-wakaf, dari karakteristik kekhasan dari wakaf. Oke, ini juga nggak perlu lama-lama, tetapi saya hanya ingin berbicara tentang gini. Jadi what's wakaf, ya, apa sih what is wakaf gitu ya? Apa sih wakaf itu sebenarnya? Saya nggak bicara tentang ini semuanya, tapi di sana mulai ada perubahan. Kita lihat yang terakhir itu adalah di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, ya, Undang-Undang tentang wakaf. Kemudian ini juga wakaf saya ambil dari Said Sabiq, ya, lughatan, ya, secara etimologi, bahwa pada masa lalu ketika bicara tentang wakaf itu ya tidak ada di situ tulisan
kesejahteraan tidak tercatat, tidak disebutkan secara letterlek, kemudian juga menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Berarti dari sini kita sudah bisa diskusi bersama tentang ada perubahan yang saya sebut dengan wakaf as Islamic Social Finance sebelumnya, ya. Jadi saya bicara tentang bagaimana perubahan yang awalnya wakaf oleh para a'immah, oleh para imam-imam madhab itu memahami bahwa yang namanya wakaf itu adalah ya sesuatu atau harta yang diwakafkan, ya, kemudian asalnya itu dia tetap abadi, tidak boleh dijual, la yurath wala yuhab wala yuba. Nah, tetapi kemudian pada undang-undang dan juga beberapa referensi atau beberapa definisi yang lebih mu'asyirah, yang lebih kontemporer, itu menunjukkan ada ya minimal itu ada 3, ya, yang perbedaannya nih. Jadi kalau pada masa lalu itu yang namanya wakaf itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diusahakan atau dimanfaatkan, sementara barangnya itu dia tetap abadi, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia, ya. Jadi di situ ada keywordnya itu adalah abadi, ya, kemudian juga berarti mu'abbad, bukan mu'abbad. Kemudian juga di sana secara umum tidak disebutkan hanya limaslahatil ummah, ya, disebutkan sebagai sebagai kesejahteraan. Itu masalah dengan kesejahteraan itu masih oke. Nah, kita akan nemu keywordnya di sini di pembahasan sore hari ini. Nah, termasuk juga yang ketiga tadi adalah jangka waktu tertentu. Ini memang menarik sekali. Kenapa? Karena saya kemarin sempat diskusi dengan seorang Dr. Yasir dari Aljazair. Beliau mengatakan bahwasanya annal waqfa fiqhiyah atau sifatuhu fiqhiyah ijtihadiyah. Bahwasanya wakaf itu sifatnya adalah fiqhiyah. Fikih itu apa? Fikih itu adalah tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah. Jadi yang namanya fikih itu adalah pemahaman seorang mujtahid, pemahaman seorang mujtahid, seorang ulama yang dia bisa berijtihad ya terhadap nas minal Quran wa sunnah. Ya, contoh paling gampang sekali umpamanya tentang wudhu. Tentang wudhu umpamanya Imam Syafi'i dan Syafi'iyah mengatakan bahwa famsahu bi ru'usikum, dan hendaklah mengusap sebagian bi, kata-kata bi itu adalah harfu jar, artinya bahwa perkembangan terkini, perkembangan kontemporer dari wakaf ini lebih ke arah fiqhiyah ijtihadiyah, artinya fikih pemikiran yang terus berkembang sehingga kemudian kita saksikan banyak sekali wakaf. Ada wakaf ling sukuk, ada wakaf saham, kemudian juga ada wakaf untuk hak atas kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Oke, ya. Jadi ini bicara tentang definisinya. Oke, next. Wakaf as Islamic social finance I think is very important. If we talk about the Islamic economic and business, we know that al-maliyah or tijarah al-maliyah hunaka yang qasimu ila kismain. Awalan at-tijarah yakni tijariyah, wa tsani tabaruk, ya. Tabaruk yang pertama adalah jadi yang namanya ekonomi dan bisnis Islam, ya. Jadi ekonomi bisnis Islam itu berarti adalah aktivitas yang terkait dengan harta, ya, terkait dengan harta yang biasanya itu sangat korelasinya tentang ekonomi dan bisnis. Itu kalau dalam Islam itu ada 2. Yang pertama itu adalah tijari, ya, fikih tijari. Tijari itu adalah komersial. Ya, yang kedua adalah tabarruk. Tijari kita nggak bahas hari ini. Tijari itu berarti ya is a pure business, ya. Dia betul-betul memang murni bisnis. Nah, walaupun kalau pemikiran terbaru tentang fikih ini agak menarik juga. Kenapa? Karena yang tadinya tabarruk pun itu bisa menjadi tijari. Contohnya apa? Dalam akad di asuransi syariah, ya. Ternyata akad yang tadinya dia itu adalah suara saya jelas? Jelas. Oke, lanjut. Oke, saya ngomong tadi tentang tijari dengan tabarruk. Kenapa? Kita biar lebih sistematis diskusinya. Oke, ya. Jadi Mali, ya, di ekonomi dan bisnis itu ada tabarruk. Tabarruk itu ya ada qard, ya. Kemudian ada sodakoh, ada hibah, ada wakaf dan juga zakat. Nanti ada
dari sisi jualah juga masuk juga di sana, dia masuk ke tabaruk. Nah, saya bicara tentang ini ada dua hal yang menarik ini agar teman-teman itu semuanya itu tidak salah pemahaman, tapi insya Allah juga nggak bakalan salah lah ya, udah expert semuanya nih ya. Jadi saya bicara gini, jadi lihat yang pertama itu adalah wakaf as Islamic Social Finance gitu ya. Ini Islamic Social Finance itu istilah kontemporer, istilah terkini untuk ziswaf gitu ya. Jadi kalau wakaf dia dianggap sebagai atau dalam perspektif Islamic Social Finance berarti dia sebagai daya empowernya, daya pemberdayaannya. Jadi makanya disebut dengan apa? Social finance ya. Jadi keuangan sosial Islam. Kenapa? Karena di sana ya otomatis ada uang, kemudian juga boleh diberdayakan, kemudian juga boleh mengambil keuntungan, kemudian juga di sana diperlukan ada nazir. Nah, nanti kita akan bicara tentang nazir planner. Oke ya. Nah, ini kalau wakaf sebagai Islamic Social Finance, perspektif saya melihat itu dari sisi pemberdayaan. Sedangkan wakaf sebagai Islamic philanthropy ya, wakaf sebagai Islamic philanthropy atau filantropi Islam ya, itu saya lihat sebagai satu kesolehan individu yang kemudian terimplementasikan dengan kesolehan sosial. Insya Allah teman-teman semuanya paham ya apa itu filantropi. Jadi filantropi itu dari kata philo atau philo sama dengan filsafat. Philo itu artinya cinta, ya. Philo itu cinta. Tropi, antropos artinya manusia, berarti cinta manusia. Ya, gambarnya di sini robot gitu ya. Nah, maksudnya adalah filantropi itu adalah maksudnya kita itu suka, kita itu senang kalau orang lain itu bahagia. Nah, makanya ada zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, dan juga beberapa akad tabaruat lainnya. Oke ya, ini yang kita bisa ini kan jadi pembahasan ini kok wakaf apa Islam filantropi ya. Terus kalau yang di sini kok Islamic Social Finance ya. Jadi daya pemberdayaannya itu yang dilihat sebagai ya tadi social finance, sementara kalau filantropi lebih ke arah dirinya itu atau pelaku atau wakifnya. Nah, Samir, kita lanjut. Nah, ketika bicara tentang wakaf, nah ini saya nggak terlalu banyak pakai ini nanti bukunya atau bahasanya ada banyak, nanti boleh saya kirim soalnya yang memerlukan. Jadi ini saya cerita tentang wakaf karena memang agak menarik dan unik juga ketika orang itu memahami wakaf itu hanya khairi, ya. Padahal di sana ada wakaf ahli atau zurri, yaitu apa? Kalau wakaf khairi itu wakaf secara umum, artinya wakaf yang kemudian nanti dikelola oleh nadir, biasanya nadirnya itu adalah orang lain, kemudian nanti manfaatnya itu akan dimanfaatkan atau akan diberikan kepada maslahat atau diberikan kepada masyarakat secara umum. Sedangkan wakaf ahli atau zurri ini adalah wakaf yang diwakafkan ya oleh nadirnya itu adalah nanti keluarga atau mungkin bisa juga orang lain, kemudian nanti hasilnya itu akan diberikan kepada keluarganya. Makanya orang itu bisa kaya 7 turunan. Nah, ini saya agak menarik juga nanti yang kalau saya di Institut Agama Islam Said Bogor, sana juga ada Yayasan Wakaf Syahid Husnul Khotimah, itu juga adalah yayasan wakaf. Wah, nanti ada Kang Cuen yang lagi neliti tentang wakaf itu juga. Nah, oke. Nah, dari sini berarti kita tahu wakaf itu ada dua. Berarti kalau untuk kita pengembangan produk, karena nanti salah satu dari masalah itu cuma 3 sebenarnya ya. Ya cuma pertama itu fundraising-nya, pengelolaannya, sama alokasinya, distribusinya udah gitu ya. Cuma kan nggak semudah itu, tentu saya banyak sekali. Nah, ini yang paling penting, why wakaf? Nah, tadi sudah disebutkan ya, kenapa harus wakaf? Why should wakaf atau why must wakaf? Karena karakter dari harta asalnya itu adalah abadi. Contohnya banyak sekali ya, banyak sekali ya, dari mulai universitas tadi udah disebutkan oleh Pak Ketua GPMB kita, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, minat baca ya, jadi bahwa karakternya atau sifatnya itu diabadi sehingga akan ada terus. Nah, nanti masalahnya di mana kita akan analisis. Jadi karakternya, kenapa wakaf? Sebenarnya nyambungnya itu why wakaf ya. Kenapa wakaf itu kemudian is contribute ya, memberikan kontribusi untuk national development ya. National development kenapa? Ya tadi karena karakter dari aslul mal ya, asal dari harta
wakafnya itu asalnya itu dia nggak boleh berubah. Terus kalau habis gimana? Nah ini yang jadi masalah nih, ya. Jadi yang ada masalah di mana kalau wakfun nuqud ya atau wakaf tunai itu ya kan ada dua ya, wakaf tunai itu atau wakaf uang itu ada dua ya, ada wakaf uang atau wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf melalui uang ya saya mau beli saya mau wakaf ke masjid nih, tapi masa saya mau bawa-bawa pasir, bawa-bawa semen gitu kan nggak mungkin. Yaudah nih saya kasih uangnya kemudian belikan semen gitu ya. Nanti nggak kelihatan dong semennya campur dengan pasir. Nah itu qadarullah wa ma syaa fa'al, itu hanya Allah yang mengetahui, dan pasti inni la udhi'u ajran man ahsana amala. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membiarkan ajron pahala dari orang-orang yang paling baik amalnya. Jadi kita mau diem-diem nggak, kita hanya transfer di salah satu dari mobile banking, ya Allah mah tahu pasti. Innallaha alim. Oke, ya kemudian kedua adalah alokasi maslahatul ammah. Saya diingatkan dengan salah satu dari, karena saya suka dengan tarikh hadarah al-islamiyah, sejarah bagaimana kejayaan dari mulai Daulah Baghdad, jangan daulah ya. Saya lebih nyebut dengan dinasti Abbasiyah, kemudian juga dinasti Umayyah, kerajaan lebih tepat ya, kerajaan. Jadi dinasti Abbasiyah, kemudian juga dinasti Utsmaniyah. Sebelumnya Muawiyah nggak terlalu banyak, tapi yang di masa Utsmaniyah dengan Baghdad itu, dengan Abbasiyah itu ada yang disebut dengan Karavanserai. Karavanserai itu adalah satu tempat ya, biasanya itu berada di pertigaan atau perempatan atau persimpangan jalan ya, di mana itu ada semacam sebuah tenda atau rumah tempat tinggal yang kemudian di situ itu setiap fisabilillah atau lebih tepatnya Ibnu Sabil ya, setiap orang yang dalam perjalanan boleh tinggal di situ, tidur di situ, makan di situ, minum di situ, tidur di situ, tadi gratis. Syaratnya atau ininya adalah paling lama adalah 3 hari. Itu hakul jiron ya, hak dari tetangga kalau nginep itu tiga hari. Nah, kemudian kalau kita bayangkan, kita analogikan dengan sekarang ya, kalau umpamanya Jakarta umpamanya, berarti di Bundaran HI itu umpamanya di Hotel Indonesia itu adalah tanah wakaf tuh yang kemudian dibuat hotel. Kemudian hotelnya itu untuk para orang yang memang dalam perjalanan tidak punya uang, dan sebagian boleh dikomersilkan ya, untuk apa? Untuk biaya operasionalnya. Ini di beberapa sudah ada. Contohnya kemarin waktu kita di Semarang itu ada pom bensin, kemudian ada rumah sakit mata, kemudian juga ada sekolah juara. Ya kalau ngomongin cukup banyak sih. Ya kita boleh lah kalau akademisi itu ngeritik dikit gitu ya, ngeritik dikit ya. Nah, kemudian ini yang paling penting nih kalau menurut saya itu, yaitu nazir. Apa itu nazir? Nazir itu adalah pengelola harta wakaf. Wakaf itu ya dia kan ada rukunnya tuh. Ya rukunnya minimal ada wakifnya. Mungkin lah nggak ada wakifnya. Ada wakifnya, kemudian ada hartanya, kemudian ada yang mengelolanya. Walaupun sebagian mengelola itu ya bisa tidak disebutkan, tapi nanti ada juga masih bisa gitu ya. Kemudian juga ada ya ijab kabulnya. Nanti ijab kabul juga kalau tabarruk itu sebagian juga bisa ijab saja nggak perlu kabul gitu ya. Tapi ada juga mengatakan ijab dan kabul. Intinya ya ada yang mengeluarkan wakaf, ada yang menerima, kemudian ada yang memanfaatkan. Nah, ini yang paling terjadi. Jadi bagaimana ternyata nazir ya, ini sekarang itu memang sedang diinikan untuk sertifikasi nazir. Nah, tentu saja kalau kita bayangkan seorang nazir wakaf itu adalah seperti finance manager, atau mungkin dia disebut sebagai investment manager atau manajer investasi, yang dia itu paham dari mulai risk management, risiko bisnis, dia juga paham untuk bisnis model kanvas, dia juga tahu bagaimana risiko dari investasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang belum gitu ya, karena ya kita masih belum ke produktif. Sekarang ini masih banyak ya, tadi paling rumah Quran. Oke lah, rumah Quran ya, rumah sakit ya, produktif juga sih, karena kan nanti itu kebijakan kan. Nah, biasanya itu kebijakan sama prioritas di lapangan. Jadi kan kalau mamanya bicara tentang welfare society, bicara tentang kesejahteraan masyarakat, bicara juga tentang kalau pengembangan atau national development, atau mungkin pengembangan dari nasional ini, pengembangan negara dan sebagainya, tentu saja yang dibicarakan itu adalah masyarakat. Nah, jadi nazir atau pengelola ini dia harus betul-betul disertifikasi dan paham
Ya, ini jangankan Nadir ya, kadang-kadang manajer untuk investasi di beberapa UMKM gitu ya. Saya ada beberapa teman di Bogor itu, ternyata kadang nggak pakai suro, nggak pakai musyawarah, nggak pakai apa-apa, tiba-tiba investasi langsung 5 ruko gitu kan. Mau ngomong-ngomong lagi tahu-tahu berapa ya, sekitar 2 M gitu ya, melayang gitu kan. Nah ini apa, kalau wakaf kan sangat luar biasa sekali. Nah itu belum sampai ke sana karena jumlahnya juga masih belum maksimal untuk saat ini. Oke, next. Ini karakter dari wakaf tadi sudah saya sebutkan ya, bicara tentang bagaimana sahabat Nabi itu bicara tentang, yang pertama itu kan adalah Umar bin Khattab ya, tentang tanah di Khaybar. Kemudian juga ada siapa, Utsman bin Affan dengan sumur Buraihanya. Kemudian juga di sini di riwayat itu ada satu lagi itu yaitu seorang sahabat Nabi yang lainnya. Kayak ini ada tanah Khaybar, ada Buraiha ya, Buraiha itu adalah satu sumur dan juga kebun kurma Utsman bin Affan di Madinah. Oke, nah ini yang saya sebut tadi dengan wakaf and the change of fikih ya, wakaf dan juga perubahan pemikiran terkait dengan fikih. Yang sifat wakaf tadinya mu'abbad itu dia harus abadi, terus harus ada. Ya, sekarang itu berubah menjadi mu'aqqad. Mu'aqqad itu terbatas, sehingga kalau umpamanya di beberapa perguruan di beberapa pesantren itu mereka ada yang wakaf tempat sampah, ada wakaf sapu, ada wakaf papan tulis gitu ya. Kalau wakaf Al-Qur'an jelas itu memang sudah banyak dicontohkan gitu ya. Kalau wakaf yang lainnya, nah nanti itu. Tapi kalau menurut kita sekarang itu ya sangat mungkin untuk dia mengalami perubahan pemikiran. Termasuk kalau zaman dulu itu jenis dari hartanya itu adalah akor, atau dia itu harta yang diem, ya, yang dia tidak bergerak. Makanya ya udah tanah sama kuburan, bangunan, masjid, madrasah, majelis taklim dan sebagainya. Tapi sekarang itu sudah ke ghairu akor. Jadi yang bisa dibawa, makanya ada wakaf vacuum cleaner, ada wakaf apalagi itu untuk motor dan sebagainya. Nah ini pemahaman terbaru itu masih bisa dipahami dan sangat memungkinkan. Nah ini saya nggak terlalu banyak membahas tentang kelembagaan wakaf di Indonesia karena sudah lumayan juga nih, nanti kasihan yang lainnya. Ini kelembagaan wakaf di Indonesia, kita tahu bahwa ada Badan Wakaf Indonesia yang saat ini, kemarin terakhir saya dengan diskusi dengan Prof. Nurul Huda, ya komisioner di BWI itu, ada yang nanya begini, kenapa ya BWI itu kan sudah 10 tahun ya, sudah 10 tahun berdiri, kok masih disubsidi sama pemerintah sih gitu kan. Nah ini juga menjadi masalah. Ini hampir mirip, kita buka-bukaan sedikit dengan pengelolaan zakat ya, di mana saya nanti di analisis saya berikutnya itu tentang pengelolaan wakaf dan zakat. Ini contoh saja, ini sudah banyak sekali dibahas tentang. Nah yang menarik sebenarnya gini juga, ini kebetulan saya diberikan amanah masih ngajar di Singapura tahun ini juga masih, walaupun lewat Zoom, dan kebetulan di sana di MIC, Muhammadiyah Islamic College, dan saya ngajar di usul fikih dan juga di fikih muamalah. Nah, yang menarik adalah gini, intinya kalau bahasa Jawa itu ojo gumunan gitu ya, jangan takjub, jangan melihat Singapura itu wakafnya keren banget gitu, Malaysia wakafnya ini banget gitu. Masuk ke di Malaysia itu sebenarnya ke yang di Port Dickson itu, di Komplek Al Hilal itu kan tanahnya, hotelnya dan sebagainya, fasilitas di situ itu adalah wakaf gitu ya. Di Singapura juga luar biasa sekali di dekat Orchard Walk itu. Cuman ya tadi jangan terlalu takjub gitu. Berarti Singapura lebih maju gitu ya, Malaysia lebih maju, atau mungkin Mesir atau Turki lebih maju. Ya boleh saja lah. Tapi saya as Indonesian, I love Indonesia tentu saja. Saya Indonesia, tentu saja kita cinta Indonesia, dan di Indonesia ini juga sangat luar biasa. Tinggal potensinya. Kenapa? Karena ketika ngomongin di Singapura ini, ya yang katanya sampai 3,5 million, 3.5 million every years gitu ya. Itu ternyata ya uang itu sebagian besar itu ke mana? Ke MUIS, dan MUIS itu ya ke government gitu ya. Nah di MUIS sendiri ya ada beberapa murid saya yang di sana juga, sehingga kemudian sekarang juga mereka mengembangkan namanya wakaf ilmu. Ya wakaf ilmu sudah tadi wakaf uang, cuman uang itu diberikan kepada guru ngaji, kemudian juga ada ustaz-ustaz di madrasah Separuh Masa dan lain sebagainya.
Nah, ini permasalahan wakafnya kita bisa diskusikan. Di Malaysia sebenarnya tadi saya ngundang siapa Dr. Azhar, atau beliau hadir atau tidak ini. Tadi saya bisa diskusi sudah gitu. Nggak apa-apa. Oke. Nah, tadi intinya kita banggalah proud and Indonesia ya. Oke. Kemudian ini yang jadi masalah nih, permasalahan wakaf yang kita bisa diskusikan ya, pengumpulannya ya dari mulai tanah, uang, kemudian yang lain-lainnya gitu. Aduh, sekarang karena ada ya WhatsApp, kemudian ada BIP dan sebagainya, itu saya hampir tiap hari itu selalu ada yang WhatsApp itu, message itu, ada yang zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Ya bagus sih, nggak apa-apa. Ya saya juga nggak pernah blog juga, saya baca saja gitu. Cuman mungkin perlu lebih inovatif dan perlu lebih lebih segmentasinya karena jadi banyak sekali nih. Nah, ini masalah yang sedikit berbeda. Kalau di Singapura itu memang diinikan oleh pemerintah government, kemudian juga di Malaysia juga di government kecuali ada beberapa yayasan. Nah, kalau di Indonesia nih pengelolaannya tadinya yang di pengelolaan itu saya tambahin BWI, Badan Wakaf Indonesia tentu saja. Kemudian juga yang satu lagi itu adalah lembaga wakaf yang milik swasta. Tapi kemudian kalau pengelolaan oke lah, saya akan bahas juga tentang kemampuan dari nazir dan juga biaya operasional ya. Jadi kalau pengumpulan itu dia lebih ke arah kalau tanah ya fakta sih sebenarnya kalau tadi disebutkan ada di data sebelumnya itu sampai 5 kali Jakarta gitu ya. Jadi ininya itu 5 kali Jakarta wakaf di Indonesia ini. Nih 5 kali luas Singapura, 5 kali luas Jakarta. Ya, tapi kan faktanya itu punya yayasan dan punya pribadi ya. Yang pribadi kalau saya kami di INAIS ini Institut Agama Islam Said Bogor itu ada 73 hektar gitu ya. Nah, itu di bawah Yayasan Wakaf Syahid Husnul Khotimah punya Profesor Dr. Sukamdhani rahimahullah. Nah, jadi pengumpulannya dia perlu strategi fundraising yang lebih ya kalau dibilang inovatif sih mereka juga inovatif juga gitu ya. Nah, ini disebut dengan diskusi. Kita nggak bisa lah nggak inovatif sudah mereka itu bahkan sampai hampir WA itu beberapa teman saya pernah ke sales itu, saya pernah punya program yang Green Wakaf itu tiap hari itu sampai dikeluarin dari grup gara-gara nge-share itu terus gitu ya. Nah, kalau pengelolaan itu terkait dengan biaya operasional. Saya kasih contoh dan ini fakta, saya komunikasi riset individual dengan salah satu dari ketua Basnas, ternyata ya termasuk juga di ini sebenarnya. Jadi biaya operasional itu sangat tinggi sekali sampai hampir berapa ya 30 sampai berapa 30 kadang harus 30%, tapi kadang bisa lebih dari itu sampai 70%. Aduh, ini berat sekali gitu ya. Belum lagi nanti untuk kalau zakat itu ada amilnya. Kalau wakaf sebenarnya ya dia perjanjian di awal itu dapat 10%. Jadi kalau umpamanya wakaf 1 juta, berarti yang wakaf real itu adalah 990.000 berarti ya, atau 10 kalau 900.000. Nah, ini juga menarik sekali juga. Nah, kemudian kemampuan nazir. Nah, ini yang tadi jumlahnya masih sedikit, kemudian juga operasionalnya tinggi, kemudian ini mau investasi apa gitu ya. Paling aman umpamanya masa di deposito mau resiko di saham dengan high risk, resiko tinggi kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah, ini juga jadi hal yang menarik kita bahas. Sorry, ada intermezzo dikit. Nah, distribusi juga ya karena tadi jumlahnya sedikit ya tadi. Ya walaupun ini kalau kita bisa kan ngeritik itu untuk yang agar lebih baik gitu ya, kedepannya lebih baik. Nah, nanti kalau ditanya bagaimana kontribusinya, ya dengan pola wakaf produktif. Tapi sebenarnya yang namanya wakaf itu produktif, nggak ada wakaf konsumtif gitu ya. Wakaf konsumtif hasilnya dimakan ya tetap aja, tapi kan wakaf itu tetap berkembang. Jadi wakaf itu produktif, jadi nggak perlu disebutkan wakaf produktif gitu. Jadi namanya wakaf ya produktif karena asalnya itu sumbernya atau wakaf, harta wakafnya itu tidak boleh berkurang ya, kemudian hasilnya baru yang dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini beberapa teori tentang pemanfaatannya. Ide gagasan, wah orang Indonesia ahlinya nih. Saya sempat bikin yayasan Bumi Palapa Nusantara, yaitu tentang wakaf itu. Tapi ternyata ya literasi
tingkat pemahaman, kemudian juga minatnya itu masih kurang gitu ya. Nah, kalau pemerintah kemudian menerapkan ASN untuk wakaf, ya saya pikir itu sangat bagus sekali gitu. Cuman ya memang harus kalau kritik saya ya diperhatikan, jangan sampai umpamanya seperti dulu di Lombok ketika guru-guru itu diwajibkan zakat. Padahal secara fikih belum wajib untuk zakat karena belum nisab dan juga haul. Maka ya tidak boleh dipaksakan. Terus juga benefit dari wakaf ini yang paling penting sekali. Saya dulu pernah buat program namanya itu Wakfest, wakaf rasa investasi. Nih, cuman ya apalagi zaman sekarang ya, dari duitnya agak susah. Jadi umpamanya kita punya uang, nggak usah banyak-banyak ya, 100 juta. Ya, kita punya uang 100 juta, nah tadi pakai akad wakafnya yang khairi, kemudian yang mu'aqqad. Saya punya uang 100 juta, kemudian saya wakafkan dalam jangka waktu 6 bulan, atau 1 tahun lah ya, 1 tahun. Nah, nanti 1 tahun itu silahkan diusahakan, pas habis waktunya 1 tahun itu, kemudian di uang itu saya ambil, hasilnya disilahkan. Nah, ini banyak yang terjadi, tapi ya masih belum banyak sih, masih belum banyak dilakukan gitu bagi sekarang itu mungkin imannya itu kuat. Jadi ini harus simultan antara ekonomi syariah, kemudian Islamic philanthropy, kemudian juga dalam makna positif sentimen beragama atau lebih tepatnya religiusitasnya itu harus ditingkatkan terus. Nah itu saling berkesinambungan. Ya, kemudian juga tentu saja trust people to government itu juga menarik untuk terus ditingkatkan ya. Nah, ini berarti banyak banget nih. Jadi bukan hanya dari sisi rumah tahfidz. Kalau saya ya agak beda sedikit, nggak apa-apa ya. Kalau saya sih kalau mau buat rumah tahfidz itu ya bagus sekali gitu, bagus sekali. Cuman kalau menurut saya nggak masuk ke produktif gitu. Rumah sakit ya oke lah, kalau rumah sakit kan banyak yang sakit masih bisa gitu kan. Rumah tahfidz kadang yang tahfidz itu suruh bayar gitu. Kenapa nggak yang lebih real produktif? Nah, ini jadi bahan diskusi kita. And the conclusion is the amazing wakaf. Wakaf adalah ibadah al-maliyah yang memiliki dimensi ubudiyah dan insaniyah. Dimensi insaniyah istimaiyah adalah hasil dari harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Negara bersama dengan komunitas masyarakat bersinergi untuk mengoptimalkan manfaat wakaf dan kontribusi wakaf dalam pembangunan nasional dan besar masyarakat adalah melalui inovasi produk wakaf yang sudah dicanangkan oleh presiden kita ya. Ada saham sukuk link wakaf link sukuk, kemudian juga ada saham wakaf, kemudian ada wakaf saham, kemudian juga ada wakaf tadi yang sifatnya muakkad, ada hak atas kekayaan intelektual, kemudian nanti ada di pasar berjangka itu ada beberapa komponen yang bisa juga diwakafkan, termasuk wakaf uang yang sekarang ini memang terus digencarkan. Oke, ini kayaknya jadi kayak materi. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Dr. Cahyo. Ya, baik. Jazakallah khairan Pak Dr. Abdurrahman Misna MEI ya, Master Ekonomi Islam. Baik, saya tentu juga belum sangat mendalam tentang wakaf ataupun wakaf dan cabang-cabangnya, hukumnya dan seterusnya, karena kita pada umumnya tahu tentang wakaf itu bentuknya adalah pokoknya benda bergerak tetapi bisa langsung dimanfaatkan, memberikan kemanfaatan ya. Kemudian apakah memang sejak awal memang wakaf yang jelas-jelas berupa barang tak bergerak ya, tanah, bangunan dan yang semacamnya itu bisa dimanfaatkan dalam artian digunakan yang dalam artian gini, kalau tadi bentuknya sesuatu yang bisa bernilai bernilai komersial ya, artinya misalnya wakaf berupa pom bensin misalnya ya, atau wakaf ya tadi semacam homestay tapi nanti jadi homestay syariah ya, kemudian ataupun kalau pendidikan ya, biasanya pada umumnya kan pendidikan ya seperti Al-Azhar dan seterusnya, tapi kemudian misalnya pendidikannya ini juga ternyata menghasilkan pendapatan misalnya dan seterusnya. Yang pertama itu memang sebagai sesuatu yang kemudian memang
dalam Islam boleh dalam artian pemanfaatnya seperti itu sepanjang barangnya tetap abadi gitu ya kurang lebih ya. Ya. Ustaz Abdurrahman. Itu yang pertama. Jadi paling tidak mungkin ada sedikit kesimpulan tentang kira-kira wakaf produktif itu memang sebenarnya juga memang sudah diisyaratkan oleh para ulama kita gitu ya. Mungkin itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, dalam perkembangannya nampaknya saya melihat wakaf itu tidak punya dimensi semata-mata dimensi sosial ya, misalnya ya sosial pendidikan, bahkan lebih jauh mungkin sekarang ada pemanfaatan wakaf itu dalam bentuk yang sifatnya bisa memberikan kontribusi pada kepentingan negara. Itu mesti nunggu negara Islam dulu. Siapapun boleh dan seterusnya. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama sebagai pengantar. Dan sebelum pertanyaan saya dijawab, kami silakan nanti dari Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin itu dulu deh, dikomentari dulu Pak Dr. Abdurrahman Wisnu. Baik, terima kasih. Saya baru baca masih versi yang para a'imah al-madzhab itu. Ya, itu. Mungkin silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi tadi sebenarnya kalau disebut wakaf itu produktif, ya memang wakaf itu ya produktif. Ya. Gitu. Wakaf itu nggak ada yang konsumtif. Gitu. Ya. Jadi kalau zakat banyak ini gitu ya, ada yang konsumtif karena memang untuk fakir miskin. Gitu ya, walaupun sekarang juga ada beberapa pemikiran baru bahwa ya bisa produktif, tapi faktanya dan ini real, saya melakukan beberapa kali riset ya bisa dikatakan sedikit kasar itu ya gagal gitu. Nah, makanya kemudian sekarang itu banyak ke wakaf. Hanya masalahnya itu wakaf tadi pertama itu adalah dari sisi fundraising-nya. Nah, fundraising itu biasa kan kalau polanya dia dengan semacam dalam tanda petik itu mirip-mirip sales gitu ya, sales gitu. Nah, dia kan akan dapat sekian persen. Kemudian kadang dia juga untuk operasional itu, nah kadang lebih biaya operasional itu terlalu tinggi, sementara minat, terutama tadi kita ngomong wakaf ini ya, wakaf uang ya, wakaf tunai ya. Nah, wakaf tunai itu jadi itu masih kurang, dan tapi saya yakin sih kalau kampanye ini terus diteruskan, ini kan kita baru ya bisa dibilang itu BW itu baru 10 tahun gitu ya. Ya 10 tahun gitu. Nah, kalau memangnya kita lebih intensif lagi terus dari sisi inovasi untuk fundraisingnya, kemudian kedua itu nadir itu nggak sembarangan gitu. Nadir itu harus yang dia ahli dalam manajemen keuangan atau manajemen investasi. Uang itu ya bisa dikatakan dijamin gitu ya, karena ketika itu kurang gitu. Nah, walaupun sekarang tadi ada juga asuransi wakaf untuk wakaf itu agar kita berkurang, itu ada juga produknya itu di teman-teman di mikro takaful. Nah, ini juga menarik juga. Terus kaitan dengan wakaf juga tadi, kalau dia kan memang ada yang sifatnya produktif. Kalau kita ngomongin wakaf itu harusnya kalau wakaf Al-Quran, buku ya itu biasa gitu ya, itu untuk pengilmuan pengetahuan ya sangat bagus sekali gitu. Tapi kalau wakaf itu umpamanya berapa ya, 1 triliun gitu di sahamnya, umpamanya yang sudah ini tuh di BSI Syariah gitu ya, nanti udah go public gitu umpamanya gitu. Nah, itu sangat besar sekali manfaatnya. Ini yang diharapkan oleh pemerintah sebenarnya itu. Cuman melihat dari analisis fundraisingnya, kemudian pengelolaannya, termasuk nanti, kalau ngomongin alokasi ya sebagai akademisi bolehlah agak sedikit pesimis gitu ya, karena ya fakta juga bahwa selama lebih dari 5 tahun 3 bank yang ditunjuk sebagai pengelola wakaf uang itu hanya mengumpulkan masih ratusan juta itu sedikit ya kalau dibandingkan dengan 3 bank yang itu plat merah swasta ya, 5 tahun cuma 300 juta itu belum dipotong sama ini emang pengelola atau operasional yang 10% atau mungkin yang lainnya gitu. Nah, ini juga ya tentu saja challenge untuk kita ya, jangan sampai pesimis juga gitu ya. Ya kita optimis ke depan, kita tergaungkan, tapi lebih dari awal. Nah, kalau saya sebenarnya gini lebih nih Pak Dr. Cahyo, saya lebih cenderung ke yang lebih mikro, itu menarik sekali juga. Jadi contohnya gini,
umpamanya satu kampus ya, kampus A itu nanti karyawan dosen semua tuh wakaf, cuman jangan disamakan dosen sama karyawan sama-sama kan. Nah tapi dia memang di kampus itu saja, nah manfaatnya itu dapat dari situ. Nah wakif itu memainkan manfaat mendapatkan manfaat itu dibolehkan, itu bukan menjilat sendiri, bukan. Jadi ada sifatnya itu. Nah, jadi ini kalau perusahaan juga, ini kalau menurut saya menjadi satu ini sekali, menjadi satu model bersamaan gitu ya. Jadi satu perusahaan karyawannya itu, kalau dulu kan pakai pensiun ya, pensiun. Kalau ini wakaf, nah wakafnya itu namanya bisa wakafnya community ya, komunitas. Jadi nggak jadi wakaf satu perguruan tinggi itu kemudian akan dikasihkan terus gitu, mungkin ya sampai 100 tahun cukup lah gitu kan, untuk 3 generasi kayak normal di Singapura itu kan 9 tahun gitu, 3 generasi. Ini yang menurut saya menarik dan itu. Jadi kalau kadang walaupun harusnya ikhlas gitu ya, kadang ngomongin ikhlas ini juga gitu. Kalau mereka dapatkan itu lebih biasa sekali. Atau mungkin satu desa wakaf umpamanya. Setiap warganya itu dari sini kan, kalau di Kementerian ada PLN kan setiap itu. Nah itu kan akadnya jelas sudah infak sedekah aja. Tapi kalau itu diwakafkan kemudian dijadikan untuk gitu, terus ini luar biasa ya. Nah kita coba ide-ide gagasan, mungkin teman-teman kali ya, tinggal dikit lagi ya. Baik, jadi pada dasarnya intinya memang sebenarnya sejak awal memang wakaf itu memang istilahnya memang bisa dikembangkan ya, nilai manfaatnya ya. Jadi tidak semata-mata pemanfaatan bangunannya, tanahnya, gedungnya ya, tapi juga apabila itu bisa dikelola, yang penting barangnya tetap, tapi bisa ini yang menghasilkan sesuatu ya, bisa dikembangkan. Jadi istilahnya sejak awal memang wakaf itu sifatnya sangat produktif ya. Oke, baik. Saya mungkin supaya lebih mendalam lagi dari rekan-rekan peserta, sekiranya ada pertanyaan bisa langsung bertanya ataupun raise hand dulu, silakan. Kemudian untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Untuk yang pertama kita berikan kesempatan untuk 3 orang peserta, silakan. Siapa di antara Bapak Ibu yang silakan, monggo. Tidak mesti harus bertanya, tapi bisa memberikan tanggapan atau komentar. Silakan Bapak Ibu. Banyak ya. Ya, silakan. Kedengeran suara saya, Pak? Iya Pak, silakan. Cuman agak memang di saya kok agak putus-putus ya. Ya, agak putus-putus ya. Sama juga saya tadi agak putus-putus. Harus keluar. Ya, Pak. Pak Agus Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Jelas sekali clear ya. Luar biasa tadi, memang ada potensi wakaf di Indonesia yang masih mangkrak tadi, dan ada miliar juta hektar ya Pak, yang 5 kali Singapura atau 5 kali Jakarta luas tanah, mencar itu artinya. Jadi ada kecil-kecil dan tidak bisa disatukan jadi satu. Makanya sangat masuk akal kalau ada ide untuk mengembangkan ini menjadi wakaf uang. Jadi dalam bentuk uang nanti kemudian bisa dikumpulkan menjadi satu aset yang bisa dimanfaatkan gitu. Ya. Tapi terus terang memang jamaah umat ini perlu belajar
perlu ditingkatkan literasinya gitu ya, literasinya. Karena masih jumbo sekali. Dan kalau kita lihat di Quran itu dan di hadisnya, memang wakaf sendiri itu tidak ada satu kata diksi wakaf di dalam Quran gitu ya. Kecuali kalau kita kenal, oh ini baca ada wakafnya, berhenti gitu. Tapi ya wakaf itu kan dari itu memberhentikan sementara terus untuk menghasilkan sesuatu. Tetapi yang selalu dipakai dalam Quran adalah nafkah, sedekah dan lain sebagainya gitu. Bahkan zakat sendiri pun tidak disebutkan sebagai zakat begitu. Itu jadi turunan-turunannya. Nah, tapi bahwa Islam itu penting sekali menganggap penting sekali menyalurkan harta. Itu terlihat kalau saya lihat dari Al-Baqarah pertama. Jadi begitu dibuka di halaman pertama, itu saja sudah ada statement setelah Al-Quran ini tidak ada keraguan, ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, gitu kan, sudah tidak ada keraguan. Lalu kemudian statement menunjukkan orang mutakin itu adalah beriman, menegakkan sholat, dan yang ketiga itu langsung menafkahkan sebagian harta, gitu. Jadi artinya menafkahkan sebagian harta itu satu pilar penting, gitu, pilar penting. Karena itu ada pada manusia hak keputusannya. Sedangkan mendapat rezeki itu sudah hak Allah. Allah akan membaginya. Kita tidak disuruh cari rezeki, tapi Allah akan menjamin, Allah akan memberi. Nah, lalu ketika membagi nafkah itu baru ada definisi-definisi banyak. Gitu. Nah, yang tentu banyak dari kita itu masih jumbuh misalnya. Lalu zakat, infak, sedekah, wakaf, itu bedanya apa? Kalau memang di Quran itu sebutannya cuma wakaf aja. Penjelasannya memang ada di hadis tadi, misalnya yang tadi Pak Misno sudah menjelaskan tadi cerita tentang sumur Utsman, kemudian tanah di Khaib dan sebagainya. Ya, kemudian yang wakaf itu seperti apa? Kalau dalam konteks modern, gitu. Saya melihatnya simpelnya begini. Kalau wakaf, ada wakaf, ada infak, atau sedekah, ada zakat. Wakaf itu seperti capital expenditures dalam keuangan. Jadi dia belanja kapital, belanja modal. Jadi belanja modal itu duit dikeluarkan, tetapi dibelikan satu aset yang mana dia akan menjadi menghasilkan aset itu. Entah asetnya itu akan naik nilainya atau dia memberikan hasil. Misalnya beli mesin, gitu ya, beli mesin. Mesin itu kalau di akuntan kan capital expenditures. Jadi pengeluaran untuk beli barang modal, gitu. Nah, lalu kemudian infak sedekah itu seperti operating expenditures. Jadi belanja untuk biaya operasi. Jadi kalau tadi ada yang saya agak nggak setuju dengan Pak Imisno tadi, misalnya wakaf untuk membeli kontak sampah atau membeli sapu, gitu. Itu bukan barang kapital, gitu. Jadi itu termasuk barang operasional. Jadi harusnya kalau wakaf dia harus di capital expenditures. Jadi masuk di biaya kapital. Karena apa? Karena dia nanti itu akan mempunyai nilai masih tetap gitu. Memang dia akan menyusut ya. Tidak ada tadi disebutkan tidak akan abadi. Ya, pohon pun juga akan tumbang diganti biji yang lain lagi itu. Pohon kurmanya di kebun Khaybar itu juga yang sekarang mungkin bukan yang dulu lagi. Meskipun pohon kurma itu bisa 100 tahun. Tapi sudah pohon kurma baru. Nah, jadi infak sedekah itu di situ. Sebenarnya zakat itu kalau menurut saya itu sudah penalti atau pajak gitu. Jadi dia itu dikeluarkan ketika orang itu sudah tidak mau sedekah, tidak mau wakaf gitu.
ujung-ujungnya kalau dana itu ngendap, kalau dihitung uang itu 98 gram emas, ngendap setahun, maka dihukum dia dengan mengeluarkan 2,5%. Wajib. Tidak disebutkan ada pahala berlipat ganda seperti di surat Al-Baqarah 261 sampai 265 yang itu. Tapi ya langsung aja kamu harus bayar zakat gitu ya. Yang mana pembagian pun juga jelas cuma ke 8 asnaf di surat Taubah itu 60. Lah, yang menarik adalah ini instrumennya. Lalu siapa yang melakukan? Yang melakukan kita semua umat Islam. Nanti orangnya beda-beda disebutnya. Ada muzaki, ada wakif, ada orang yang bersedekah gitu. Lah, lalu kalau misalnya tadi itu capital expenditures gitu kan. Jadi kalau sedekah infak itu ibaratnya beli beras, beli nasi langsung dibagikan, orang miskin itu kenyang gitu ya. Zakat juga begitu. Zakat harus habis di konsumtif. Dia tidak kalau dilihat 8 asnaf itu tidak ada pembelian kapital gitu. Pembelian harus langsung habis. Itu mendorong ekonomi masyarakat itu jadi duit itu ngalir, duit muter gitu ya. Konsumsi itu naik. Seperti sekarang ini kasusnya sebetulnya. Ketika resesi ekonomi Indonesia, maka yang harus dilakukan adalah pemerintah itu gelontor uang sebanyak-banyaknya supaya orang pada belanja. Gitu. Terjadi spending di konsumsi. Nah, sedangkan kalau di wakaf tadi, sebagian orang yang kemudian mempunyai uang lebih gitu, atau secara kumulatif bisa dikumpulkan sedikit-sedikit, itu lalu dibelikan barang kapital gitu. Nah, barang kapital ini apa? Siapa lalu kemudian dikelola oleh yang tadi disebutkan oleh yang profesional, nazir gitu. Kalau kita mencontoh sekarang ini kewalik, kita nyontoh ke barat, padahal dulu barat nyontoh ke timur gitu. Jadi barat itu dulu mencontoh ini ya, manajemen wakaf itu atau endowment fund itu. Endowment fund itu mereka mencontoh ke kita gitu ya, ke Turki, ke Al-Azhar segala macam. Tapi sekarang sudah menjadi norm di barat itu, mereka mengelola itu. Nah, pengelolaan itu ini yang kurang difahami karena instrumen pengelola seperti ini itu tidak transparan. Di Indonesia tidak seperti bank misalnya gitu. Orang kalau ngomong bank itu udah paham, wow itu bank. Karena di mana-mana kelihatan pakai poster dan pakai banner sebesar gitu, bank. Lah, kalau yang nazir tadi itu dalam bahasa barat itu mereka asset manager atau fund manager atau management company gitu. Bukan finance manager, bukan. Tetapi mereka asset manager. Dia mengurusi capital, dia mengurusi aset. Dia mengurusi suatu dana yang dititipkan untuk dikelola. Nah, saya salah satu contoh misalnya. Stanford University. Itu adalah universitas yang mengelola dananya sendiri melalui suatu seperti nazir, namanya itu Stanford Management Company. Stanford Management Company itu mengelola 400 triliun ekuivalen. Sekitar 400 triliun. Luar biasa, banyak nih dananya ini. Jauh lebih besar dari dananya Indonesia Sovereign Wealth Fund itu. Ya, dana INA itu cuma sekitar 20 triliun kan. Itu pun 5 triliun baru ada, 15 baru akan dikejar. Stanford punya 400 triliun. Nah, lalu ini Stanford Management Company ini, SMC ini, itu sebetulnya seperti nazir. Dia tidak memutar uang, tetapi dia meletakkan uang-uang itu di lembaga-lembaga yang mengelola dana itu. Ya, dana itu. Contohnya, jadi dana yang dia punya 400 itu alokasinya itu 25% di saham, ya, 23% di saham di ekuitas. Jadi private equity. Jadi langsung di perusahaan yang ikut memiliki saham hanya sebentar, 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun.
baliknya gede. Kalau di saham besar itu seperempat dari dananya ditaruh di situ, itu di bursa biasa. Tapi itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan investment fund manager yang memang profesional. Lalu kemudian diinvest di properti, diinvest di natural resources. Natural resources itu dia seperti kalau kita perkebunan, pertambangan, dia punya lapangan minyak dan sebagainya gitu, tambangan. Terus kemudian di apa lagi ya, di surat berharga, bond dan sebagainya, itu kecil 5%. Lah, jadi kalau ngelihat pembagiannya itu sudah hati-hati sekali gitu, hati-hati sekali. Berapa persen dibagi, kemudian yang dipakai, yang dimakan itu adalah bagi hasilnya dari situ. Nah, tadi kembali ke Pak Misno punya slide terakhir tadi sebelum kesimpulan tadi Pak. Yang sebelum kesimpulan itu di ujung ada wakaf produktif dan wakaf yang ke arah bawah produktif, yang ke kanan tadi itu ya sebentar. Yang ke kanan produktif, yang ke bawah konsumtif ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau saya lihat harusnya semua itu diputarkan dulu gitu ya. Baru nanti yang bagian-bagian yang lain itu sebagai mauquf alaihnya itu didapat dari bagi hasilnya. Jadi bukan dari pokoknya, bukan dari uang wakafnya, enggak. Uang wakafnya masuk kepada suatu fund, suatu dana besar yang diputar, lalu kemudian ketika diputar bagi hasilnya itu untuk membiayai yang lain-lain, yang konsumtif. Kalau di Stanford tadi itu misalnya salah satu contoh, dari 400 triliun itu dipakai untuk mengelola universitas itu sekitar 1,5 triliun itu setiap tahun. Dan itu termasuk untuk bayar beasiswa. Mahasiswa itu sudah diambilkan dari situ. Jadi bukan dari dana orang yang menaruh wakafnya. Memang asalnya kalau di Stanford itu dari Pak Stanford-nya sendiri, Stanford Leland Junior itu Pak Stanford itu mewakafkan kebunnya dan duitnya gitu. Tapi lalu habis itu terus banyak orang wakaf masuk, bukan wakaf istilahnya. Pakai endowment fund sampai 8.000 fund, 8.000 kantong yang dibikin itu ya. Ini untuk laboratorium, itu untuk beli buku, itu untuk segala macam gitu. Nah itu Pak, jadi yang saya kira kalau kembali lagi untuk Indonesia, ini berita bagus bahwa Indonesia sekarang menuju ke sana. Tapi dan kita sebetulnya punya aset yang luar biasa, di Quran sudah ditunjukkan, di hadis sudah ditunjukkan. Cuma itu tadi, ya. Yang memperhatinkan tadi kan BWI tadi yang Pak Misno bilang baru 300 juta dengan biaya operasionalnya aja udah berapa persen Pak? 40% ya Pak buat biaya operasional. Kasihan sekali. Jadi itu sudah nggak betul. Jadi harus lebih. Tapi paling nggak kita dengan forum-forum seperti ini, terima kasih Pak Misno sudah mengeduket kita semua bahwa itu akan menambah kesadaran kita semua. Ya Pak, saya nambahin itu Pak dan sedikit ya. Monggo Pak, terima kasih Pak Agus Jamil. Monggo Pak Dr. Abdurrahman Misno mungkin memberikan tanggapan dulu. Ya sih cukup tadi Pak Azhar tadi mau jelaskan suruh ini antara tadi karena agak sedikit rancu memang tentang antara perbedaan sodako, zakat dengan wakaf gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa baca lagi lah gitu ya. Terus juga memang tadi ya cukup bagus sekali sih yang dibicarakan apalagi kalau di Stanford University ya. Cuman memang kebijakan terbaru sendiri kalau yang di ini tuh di Indonesia lebih banyak malah ke UMKM, ke sektor real. Ini juga agak sedikit berbeda karena ya mungkin pertama dari sisi jumlahnya. Terus juga tadi waktu yang memang tidak bisa dibohongi bahwa kita 10 tahun, kemudian mereka 100 tahun lebih gitu ya. Jadi sangat tidak ini sekali ya untuk contoh bolehlah gitu ya bahwa ke depan kita itu tadi banyak dana wakaf kita itu ada di beberapa bursa. Kalau perlu di bursa dunia itu kita bisa kuasai gitu ya seperti itu. Cuman memang yang kebijakan sekarang yang saya lihat dan kajian-kajian teman-teman itu justru malah lebih ke UMKM karena memang microfinance ini juga jadi satu keunikan dan juga kekhasan Indonesia juga gitu.
berbeda dengan yang lain, walaupun ada juga beberapa gitu ya sama, tapi kebijakan sekarang itu yang disebut dengan wakaf produktif adalah wakaf untuk modal usaha lebih banyaknya. Tadi tidak menutup, jelas ada wakaf ring suku, kemudian ada saham, kemudian juga ada ya obligasi syariah suku sendiri, kemudian juga di haki juga, tapi itu kan sangat ya belum lah gitu ya, masih sangat kecil sekali gitu. Nah ini terus memang ini kan cuman ya agak sedikit pesimis, terus juga ya tetap optimis lah gitu, tapi ya kita jalan bareng-bareng aja gitu. Artinya bahwa itu kan tadi baru kita kan masalahnya tadi di fundraisingnya saja udah bermasalah, dalam artian agak berat sekali untuk mengumpulkan itu, apalagi sampai nanti menjadi ke asset management gitu ya, asset manager gitu kan ya. Oh itu saya pikir terlalu jauh sekali gitu. Kalau saya sih tadi karena melihatnya lebih tidak terlalu kompleks, ya sederhana saja. Nazir itu adalah seseorang yang menguasai untuk dari mulai dia memilih investasi yang low risk gitu ya, kemudian juga dia tentu saja dia harus syariah juga ininya investasinya, kemudian juga ya minimal dia manajer investasi lah gitu untuk investasi, kemudian walaupun nanti hanya istilah sedikit yang berbeda gitu. Tapi intinya bahwa nadir itu sampai nadir, tapi yang masalah tadi pertama pengumpulan saja masih belum ketemu nih ininya nih, baru pengelolaan, belum lagi nanti kalau ngomongin alokasi ini kayaknya agak panjang nih ceritanya itu. Nantilah kalau sudah banyak kita akan lihat bagaimana ininya gitu kayak rumah sakit yang mata, kemudian juga sekolah juara, kemudian tadi ada pom bensin, kemudian juga ada beberapa penginapan juga, homestay juga gitu. Nah itu mungkin pelan-pelan lah, 10 tahun ya. Kalau di negara-negara itu sampai 50 tahun gitu ya, 25 tahun itu baru kelihatan untuk investasinya itu. Apalagi ya gerakan wakaf ini ini kan sekarang ini di masa pandemi ini, ini kayaknya masyarakat kan lagi ini sekali sekarang ini gitu. Jadi walaupun ya semangatnya tadi makanya harus simultan semua. Tapi semuanya ini sih ide, gagasan, dan sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk senior nih Pak Agus Jamil nih, Dr. Agus Jamil nih. Meluruskan Pak, meluruskan sedikit. Ya, jadi kalau tadi misalnya penempatan dana itu ke UMKM misalnya begitu ya, itu sebetulnya itu very high risk gitu. Very high risk. Jadi UMKM itu bukan menjadi penerima wakafnya, dia menjadi orang-orang yang akan menerima hasil dari perputaran hasil wakaf gitu. Jadi kalau misalnya gini, wakafnya 100 miliar yang diputar gitu, maka dia menghasilkan katakanlah 10%. Sebentar. Tolong dimatiin. Misalnya sorry ada. Kalau misalnya 100 miliar, kemudian hasil diputar dikurangi dengan ongkos mengerjakannya, maka mendapatkan 10% bersih gitu. Maka akan ada 10 miliar 1 tahun. Nah, 10 miliar itulah yang kemudian didistribusi untuk ke UMKM begitu. Jadi UMKM ketika diberikan ke UMKM itu sudah tidak ada risiko buat dana yang 100 miliar tadi itu. Gitu. Tetapi kalau misalnya dari uang yang 100 miliar dari dana abadi wakaf tadi kemudian diputarkan di UMKM, itu kalau kita lihat grafik risk and return, maka UMKM itu berada di posisi yang high risk high return gitu ya. High risk high return. Misalnya kalau misalnya jualan itu nasi uduk misalnya. Nasi uduk itu hasilnya bisa 100-200% gitu ya, antara modal sama hasilnya. Tetapi dia high risk, gitu. High risk dia nggak bisa. Jadi yang risikonya seperti yang tadi itu, kalau misalnya sukuk itu dia low risk. Ya. Makanya pilihan mereka adalah apa yang dinasihatkan pergi ke sukuk gitu ya. Nah, sebagian kalau mau ke saham-saham yang lain, tapi itu pun juga harus yang canggih, yang pinter gitu ya. Itu nanti kalau jadi nazir, kepiawaian nazir itu nantinya itu harus sama dengan kepiawaian
investment manager. Gitu. Itu seperti itu, bayangan saya. Nah sekarang kita banyak yang masih jumbuh di tangan kita itu, belum paham, gitu, belum paham. Karena instrumen-instrumen modern ini gini, kita itu kan mau mengintegrasikan Islam dan Islam dan ilmu pengetahuan, Islam dan ekonomi normal gitu. Tapi kita berada di tengah, yang ke kiri juga tidak paham baik-baik, yang ke kanan juga tidak paham baik-baik, gitu kan? Artinya begitu. Nah, ini kita memang dalam tahap yang belajar sama-sama. Jadi kalau memutar uang itu jelas jangan ke UMKM. UMKM itu penerima gitu ya. Jadi dia termasuk nanti yang akan menerima hasil itu. Tetapi dana itu harus diputar di yang sangat-sangat konservatif. Misalnya tadi itu kalau saya lihat Stanford itu konservatif sekali gitu, konservatif dengan membagi seperti itu. Termasuk misalnya penempatan di properti dan sumber daya alam itu bisa sampai ke 40%. Itu artinya apa? Itu seperti Al-Azhar. Saya dengar Al-Azhar itu punya sawah. Jadi banyak petani-petani di sana itu mengerjakan lahannya punya Al-Azhar begitu. Terus jadi itu udah tidak berisiko buat Al-Azhar. Nanti bagi hasilnya sedikit aja nggak apa-apa. Petani sudah dapat, terus kemudian itu. Jadi tentang UMKM tadi. Jadi posisinya tidak sebagai penerima wakaf, tapi dia penerima hasil dari hasil memutarkan wakaf tadi. Gitu, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Agus Jamil. Saya sendiri tadi sebenarnya berharap memang moderatornya adalah teman-teman yang dari ekonomi syariah, tapi pada mungkin agak mendadak persiapannya ya. Jadi mungkin kalau saya pribadi belum siap mengeksplorasi lebih jauh ya, yang sudah disampaikan Pak Abdurrahman dan Pak Agus Jamil. Tapi kalau saya dari perspektif kebijakan publik ya, kalau memang negara membutuhkan dukungan pendanaan sih pada prinsipnya saya setuju, apalagi kalau seandainya nanti secara hukum juga itu sudah dikaji oleh para ulama dan itu memang layak untuk digunakan ya. Nanti di samping satu tentang semacam justifikasinya dari sisi hukum, perspektif hukum, kemudian yang kedua kemudian dalam pengelolaan yang tentunya betul-betul harus dikembangkan dengan satu manajemen yang proporsional ya. Dalam artian proporsional itu amanah, kemudian orang-orangnya yang memiliki kompetensi, kemudian juga pada orientasi kepada masalah yang lebih banyak untuk umat dan seterusnya ya. Saya kira pasti ya model pola wakaf ini wakaf produktif apalagi ya, ini sangat berkontribusi ya untuk pembangunan negara ya, dalam artian untuk pengembangan yang terkait bagaimana memang kalau di pemerintahan itu dengan asumsi adalah memiliki keterbatasan ya dari sisi sumber daya, terutama juga sumber daya finansial. Kalau masalah ada bentuknya sukuk dan seterusnya, Pak Dr. Abdurrahman Wisnu, saya pribadi memang tidak secara khusus ya mendalami ya. Kalau zakat ini almarhum bapak mertua saya mendalami tentang zakat, infak, sodakoh ya. Ini juga ada pertanyaan ini, saya menyambung saja. Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta, kalau basis Laksis sudah ada di mana-mana, kalau untuk wakaf ini sudah ada lembaganya ya Pak Dr. Abdurrahman Wisnu? Ya, terima kasih. Jadi untuk BWI itu sebenarnya di semua kecamatan KUA itu dia ada yang ngurusin untuk gitu ya. Betul. Jadi sudah ini kemungkinan besar yang akan berkembang itu yang swasta malah. Jadi lembaga wakaf itu sangat banyak sekali dan mereka sangat kreatif gitu. Ya berpacu, nanti kita lihat 10 tahun ke depan mungkin. Iya. Iya betul. Iya. Memang kadang-kadang kalau nempelnya di birokrasi kita ya, saya yang belajar birokrasi dan kadang menganalisa birokrasi, kadang-kadang ya birokrasi kita tidak secepat perkembangan ataupun tantangan dan
apa namanya, inovasi-inovasi yang terbaru ya. Kalau istilahnya bahasanya ada inovasi, biasanya yang cepat menangkap ya seperti lembaga-lembaga non government ya, seperti ya contoh lah apa mungkin juga misalnya teman-teman di Dompet Duafa, mungkin di teman-teman yang lain ya ada mungkin apa PKPU dan yang lainnya, mungkin banyak lembaga-lembaga yang lain. Tapi kalau yang nasional belum ya, yang model kayak semacam Basnas, ada Basnas nasional Pak Dr. Abdurrahman Wisno Iya, yang untuk lembaga ya, dia belum. selain sebagai regulator, tapi Mhm. mereka juga sebagai nadir juga, belum Oh, dilepas sampai hari ini itu. iya iya. Ya, Itu jadi kalau dalam iya iya. ya, terus juga nanti kalau di KUA itu kan dia untuk ikrar wakaf sama Mhm. sertifikat wakaf gitu. Nah, kemudian kalau yang teman-teman yang di NGO itu ya mereka lebih tadi memang agak sedikit berbeda sih polanya. Mungkin karena ini ya, karena kita tadi karena teman-teman itu karena kita negara berkembang kali ya, walaupun itu salah kali ya. Artinya Iya. lebih cenderung ke yang memang sektor real gitu. Karena mungkin juga jumlahnya juga gitu kan, jumlahnya. Ya tadi high risk betul, UMKM-nya sangat tinggi sekali resikonya gitu. Jadi ya kebun, sawah, kemudian juga kalau yang kayak itu masih belum banyak gitu. Untuk sukuk gitu kan masih jumlahnya sedikit sekali gitu. Yang banyak justru ke depan itu malah ya pertanian dalam segala bidang pertanian itu akan saya yakin justru mungkin kalau bisa dimanfaatkan kekuatannya di situ. Kalau nunggu ini ya lama lah ininya. Tapi nggak apa itu ya. Baik, Oke, dari kita beri waktulah 5 menit lagi mungkin 5 sampai 7 menit lagi. Dari teman-teman yang lain, peserta yang lain ada apa, silakan. pertanyaan atau tanggapan. Memang, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, mungkin pada kesempatan kali ini memang ini paling tidak kita baru melontarkan gitu ya untuk sesinya, diskusi bulanan PSI 2P ya. Mudah-mudahan nanti, kita ada kesempatan ya Pak Dr. Abdurrahman Wisno. Saya rencana kemarin itu juga mau mengundang Pak Dokter Ustadz Dokter Erwandi. Jadi Pak nanti Irwan. biar kita ketemu ada Pak Dr. Abdurrahman Wisno dan nanti beberapa teman kita ada adik kelas kita juga Profesor Nizarul Alim itu juga ekonomi. Harapan kita bisa mendiskusikan ya dari sisi kita yang sifatnya pengembangan-pengembangan mungkin ada ide-ide dari teman-teman akademisi dan peneliti mungkin. Silakan kalau dari teman-teman ada pertanyaan, saran dan masukan. Kita juga terima kasih dari Pak Agus Jamil. Saya kira apa-apa yang disampaikan Pak Agus tadi juga melampaui apa-apa yang sedikit yang saya ketahui Pak Agus Jamil. Jadi terima kasih jazakallah khairan juga masukan. Silakan dari teman-teman dari Pak Novi Hendri mungkin mau menyampaikan silakan. Paling tidak kita sudah punya sesi ini nanti kita bisa kembangkan ya. Silakan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ada yang ingin memberi komentar atau bertanya silakan. Ya. Mungkin kalau sama-sama kita sebagai pemula, terutama seperti saya, memang akhirnya lebih banyak ingin mendengar dulu ya. Kemudian kita eksplorasi. Silakan. Ada dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Monggo. Sambil nunggu saya ini kan dikit sih, mungkin ada beberapa teman ini masih agak baru gitu ya. Saya sedikit menjelaskan tentang ini aja, tentang tadi perbedaan antara zakat, infak, sodako, dan wakaf gitu ya. Ini perspektif fikih yang saya pahami aja gitu ya. Mungkin nanti bisa baca buku lagi gitu. Yang pertama bahwa ya kalau di Al-Quran itu kan kata-kata sodakoh ada, kemudian juga kata-kata zakat, wa aqimus sholah, wa atuz zakah itu ada juga. Kemudian, nah ini juga kita akan tahu perbedaan definisi antara secara bahasa, etimologi, lugotan, wa istilahan dan juga istilah. Ya, contohnya nikah, an nikah, lugotan, ya ya al-jima gitu kan. Tapi kalau nikah itu ya hubungan bukan hanya hubungan badan saja gitu kan. Nah, wakaf juga sama. Nah, terkait juga dengan ini, dengan apa? Jadi dalam Islam itu tadi yang disebut dengan ibadah sifatnya itu filantropi, ya. Filantropi itu ya sedekah. Nah, sodakoh itu ada dua, sodakoh yang wajib itu adalah zakat, dan sodakoh yang sunnah itu adalah wakaf, kemudian juga sodakoh biasa, infak, kemudian juga hibah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau tadi sih, kalau menurut saya pemahaman terhadap zakat ya, zakat itu ya memang sesuatu yang jelas sekali, khud min amwalihim.
sodakotan. Nah, sodakoh di situ ijma'ul ulama anna sodakoh fi hadhil ayah zakat. Dan juga kata-kata khud di situ menunjukkan fi'il amr yang dia itu adalah wajib. Jadi tidak ada satu ulama pun yang menyebutkan bahwa sodakoh di ayat atau bah itu adalah bukan zakat. Nah, kemudian para ulama itu membagi lagi dalam bidang fikih. Kalau sodakoh yang dia itu asalnya itu dia hukum atau harta asalnya itu dia tidak boleh berubah, itu adalah wakaf. Wakaf itu ada bisa buat keluarga saja, ada hasilnya, ada juga yang untuk umum. Nah, kemudian kalau sodakoh itu nanti dekat dengan infak. Walaupun sodakoh itu dia maknanya lebih lebih umum, karena tabassumu kaliwajhi akhika sodakoh. Senyum itu juga sodakoh. Wa fi bud'i ahadukum sodakoh. Nah, jadi kemudian kalau infak lebih ke arah materi. Nah, kalau nanti ada prestasi, itu nanti ada hadiah, kemudian tidak ada sebab apa-apa, biasanya dia itu adalah hibah. Nah, zakat sendiri betul. Zakat itu memang kalau pendapat yang klasik salaf itu memang konsumtif, betul sekali. Ya, tetapi kemudian banyak ulama-ulama kontemporer, ya kalau di Indonesia Prof. Din Habibuddin dan juga mungkin ada Yusuf Qaradawi dan sebagainya, ya dibolehkan dengan merujuk kepada riwayat tentang fatamawalhu. Nah, di situ tentu saja itu sudah kalau prioritas konsumtif itu sudah terpenuhi. Nah, tadi kalau umpamanya cash di masyarakat ketika mereka itu produktif, ternyata uang zakat itu nggak kembali. Jadi kalau tadi hasil wakafnya diberikan untuk UMKM, saya khawatir kalau nggak profesional nggak kembali. Betul. Gitu. Nah, ini sedikit kaitan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Nah, ya menurut saya sih luar biasa. Cuman tadi kalau memang kalau saya memang lebih membumi dalam artian ya realitas di masyarakat ini kayaknya masih terlalu agak cukup jauh ya, kalau umpamanya sampai 100 miliar gitu kan, 300 juta. Sekarang udah naik sih kayaknya kemungkinan besar, apalagi dengan gerakan ini, apalagi diwajibkan ASN gitu. Tapi belum sampai ke sana, itu pun nanti belum untuk pos-posnya itu masih perlu diperbaiki gitu. Jadi UMKM sendiri juga memang saya juga nggak terlalu optimis bahwa itu akan membantu gitu. Tapi sebagai sebuah ikhtiar ya kita gaungkanlah program pemerintah ini, karena tadi kalau saya lihat itu kan tinggal lihat aja dari teori kemiskinan yang dibutuhkan itu apa, umpamanya di suatu wilayah itu memang mereka tuh kesehatannya minim sekali, ya udah berarti bikin klinik aja atau rumah sakit. Di tempat lain mungkin kesehatannya udah cukup, pendidikannya kurang, ya udah berarti sekolah pendidikan. Kesehatannya udah bagus, pendidikannya udah bagus, tinggal bisnisnya berarti bikin inkubator bisnis. Lebih lagi duitnya lebih, ya udah berarti bikin pakai tadi ke yang level yang lebih tinggi gitu, dan itu mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Saham kalau perlu nanti kita punya saham, mau saya sebutkan di Unilever gitu kan, sekian ini dari wakaf, itu kan luar biasa sekali gitu. Nah, itu. Oke, terima kasih. Itu Pak Dokter. Baik, ini paling tidak Pak Abdurrahman Misno terakhir ya. Ini pertanyaan karena waktu kita juga ini paling tidak Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, setidaknya yang ada di chat nanti tetap kita rekam ya. Kita akan rekam, kita akan catat. Jadi nanti mudah-mudahan bisa ada dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Tapi paling tidak terakhir karena ini sudah ada yang mencatat. Ini pertanyaan dari Mas Heru Riyaldi Nur Islam mungkin ya. Ini karena saya pakai handphone dengan ini ya, laptop agak ini. Indonesia kan menuju pada pusat ekonomi syariah dunia dan akan menuju Indonesia Emas 40 tahun 2045. Pertanyaannya, bagaimana peran ekonomi syariah untuk hal itu dan bagaimana peran filantropi Islam dalam menghadapi hal tersebut? Itu pertanyaan dari Pak Heru. Paling tidak ini pertanyaan terakhir ya Pak Abdurrahman Misno, karena waktu juga kita batasi. Silakan Pak Abdurrahman Misno. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ya kita bersama-sama menuju Indonesia 2045 gitu ya. 2050 lah, atau ya minimal sejahtera gitu ya. Nah, kemudian perannya seperti apa? Nah, ini menarik sekali nih, ini kajian studi politik ekonomi syariah. Jadi apakah ekonomi syariah itu hanya tren, apakah ekonomi syariah itu hanya sekadar hanya dijadikan alat, atau mungkin dia sebuah gerakan masyarakat, grassroots gitu ya. Kalau saya lihat fakta ya, bahwa itu adalah grassroots. Bahkan ada teman salah satu di bank Islam swasta, ya dengan adanya merger 3 bank itu banyak sekali dana itu yang ke salah satu dari bank syariah itu. Gitu. Jadi ini satu hal yang
ya menurut saya menarik sekali gitu ya, menarik sekali. Karena apa? Karena dengan merger bank itu, kemudian juga bagaimana kesadaran dari masyarakat, yaitu dari sisi finance, dan hampir sekarang semua lini untuk finance dan ekonomi dan bisnis itu sudah disentuh oleh ekonomi syariah, hampir sudah banyak sekali gitu ya, sampai bursa berjangka, kemudian sampai ekspor impor gitu ya, sampai hedging dan sebagainya itu sudah, bahkan dengan ini ada CSR syariah gitu ya, kemudian juga dengan gym syariah, kemudian juga halal airport, Islamic tourism, halal lifestyle itu menjadi tren. Tapi itu memang sebuah harapan dan juga tugas kita bersama gitu ya. Itu dari sisi economic and finance. Kemudian dari sisi filantropi, justru kalau kita lihat ya, kita sebut saja umpamanya awal dari munculnya dompet duafa itu ya menyadarkan banyak pihak gitu ya, bahwa ternyata kita itu luar biasa sebenarnya gitu, filantropi filantropi kita itu luar biasa untuk membantu orang lain gitu, dan Indonesia termasuk yang tinggi rasa donasinya itu, rasa untuk mendonasikan kepada orang lain. Dan saya yakin kalau dikelola dengan baik itu zakat, infak, sedekah ataupun wakaf ya, umpamanya ada bank wakaf juga sudah ada. Saya kebetulan ikut juga di Bank Wakaf Internasional, itu juga sangat luar biasa sekali. Kemudian juga ya ada bank infak juga, bank sedekah juga, kemudian juga yang pasti wakaf ini. Dan kita akan lihat, tapi ini prediksi saya lebih cenderung NGO itu akan lebih kreatif dan akan lebih maju. Sama juga dengan LAS tadi itu. NGO dalam artian ada ada global wakaf, ada rumah wakaf, kemudian juga PKPU juga bikin iwakaf gitu ya. Ada banyak sekali itu. Bahkan tapi ini juga masalah juga jadinya. Akhirnya jadi dipecah-pecah lagi juga, jadi kecil-kecil lagi juga jadinya. Ini mungkin kalau kritik buat saya sendiri, nggak untuk bangsa Indonesia, artinya ya ini mungkin ada masih sisa bangsa terjajah gitu ya, bangsa terjajah itu, jadi masih maunya tuh kalau ini bikin. Nah ini yang di teman-teman di forum zakat, dan juga nanti sekarang lagi diproses untuk yang wakaf itu juga sedang bagaimana caranya agar bisa sinergi. Saya yakin Islamic Philanthropy dan juga Islamic Economic and Business itu akan memberikan kontribusi yang besar di Indonesia, baik itu apakah dia itu secara grassroots ataupun dukungan dari government. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jazakallah khairan katsira Pak Dr. Abdurrahman Misno MEI. Sementara Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, karena memang waktu mau 1 jam, 1 jam setengah ya, pengalaman kita tidak cukup juga, tetapi ini paling tidak kita sudah punya tema-tema, judul-judul nanti untuk kita bisa kembangkan lebih lanjut. Banyak hal yang kita bisa peroleh. Yang jelas kalau bicara filantropi ya, kontribusi Islam ya, zakat, infak, sodako, yang semacam itu, hibah dan seterusnya luar biasa. Ada filantropi untuk yang memberikan manfaat pada masyarakat, dan juga demikian juga halnya nanti dengan wakaf. Jadi sebenarnya Islam ini memiliki kontribusi yang besar ya pada bangsa dan negara ini juga, dan dimanapun berada ajaran Islam ternyata memberikan kontribusi yang luar biasa. Oleh karena itu seharusnya juga kita bisa menerima Islam itu juga secara kafah gitu ya, tidak dari sisi semata-mata kira-kira memberikan kontribusi bicara uang, finansial ya. Kemudian kita punya perspektif, kalau bahasa kita ada teorinya ekonomi politik begitu ya. Ada sisi-sisi yang semata-mata kepentingan-kepentingan politik, tetapi mudah-mudahan politiknya adalah kepentingan untuk politik, untuk masyarakat dan bangsa kita, untuk kemajuan masyarakat dan bangsa kita. Saya kira sementara demikian dulu. Nanti adanya pertanyaan-pertanyaan teman-teman di chat, insya Allah kita rekam, Mas Ahmad Berhimin, juga Mas Yandi Ginanjar, insya Allah kita catat, dan insya Allah kita lanjutkan dalam diskusi-diskusi berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit 1 jam setengah lebih ini paling tidak memberikan paparan awal, gambaran awal, masukan dari Pak Agus Jamil, kemudian teman-teman yang bertanya paling tidak memberikan manfaat untuk pengantar awal ya. Ini saya anggap awal walaupun judulnya sudah judul besar gitu ya Pak Dr. Abdurrahman Misno. Saya kira demikian untuk kesempatan sore hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan katsira Pak Abdurrahman Misno dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ikut diskusi ini. Bisa nantinya bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak